Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again for Alts Update. Di Alts Update kali ini kita akan membahas tentang kondisi terkini untuk Ethereum. Plus kita juga akan cek untuk Bitcoin dominance. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam price actionnya. Guys, kita bakal lihat dari posisi Bitcoin dominance terlebih dahulu. Tentu saja Bitcoin dominance di sini menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap pergerakan altcoin saat ini. Dan kalau misalnya kita perhatikan, pembahasan kita terakhir terkait dengan Bitcoin dominance adalah ketika posisi Bitcoin dominance di sini itu sudah berhasil menembus area trendline yang sekiranya berpotensi menahan laju penguatan pada Bitcoin dominance. Dan saat ini terbukti kita pada saat berhasil menembus area tersebut menyebabkan Bitcoin dominance rally cukup tinggi, dan saat ini area yang kemungkinan dicapai adalah kisaran 47,51% pada Bitcoin dominance. Dan kalau misalkan area ini memang nantinya tercapai, ya big possibility kita bisa mendapatkan reaction, jadi ada kemungkinan rejection yang bisa memberikan sedikit relief rally pada kondisi altcoin. Tapi kalau misalkan kita tidak mampu menembus area tersebut, ya kemungkinan besarnya kita akan coba kembali testing ke area-area resistance yang sebelumnya pernah menjadi area penting bagi si Bitcoin dominance. Selain itu di kisaran 48,95% mendekati 50%. Nah, sementara kalau kita lihat posisi pada Ethereum saat ini, bisa dikatakan ya Ethereum ini jauh lebih weak dibandingkan dengan Bitcoin. Perbandingannya kalau kita lihat berdasarkan time frame daily, Bitcoin di sini masih cenderung sedikit lebih tinggi daripada lowest sebelumnya di 28.500. Akan tetapi untuk Ethereum kali ini kita sudah hampir menyentuh area lowestnya. Jadi bisa dikatakan Ethereum ini mungkin ya karena ketidakpastian terkait dengan the merge yang digadang-gadang istilahnya bisa menjadi sebuah upgrade yang penting untuk kondisi pada Ethereum, tampaknya membuat investor itu sedikit khawatir. Antara investor yang khawatir atau memang fear, uncertainty, dan doubt ini sedang coba dibuild ya oleh market atau pasar, sehingga para whales yang mungkin berencana mau invest untuk Ethereum dengan lebih banyak lagi ingin memberikan sebuah kesan bahwa investor itu mengalami ketakutan pada kondisi Ethereum saat ini. Dan seperti yang kita lihat, rejection terjadi cukup signifikan, dan beberapa berita FUD yang saya lihat di luar sana terkait dengan the merge atau istilah perubahan atau upgrade pada Ethereum itu tampaknya sedikit banyak memberikan kesan-kesan negatif ya, kalau kita pikir sih seperti itu. Nah, mungkin untuk lengkapnya seperti apa nanti akan saya coba buatkan satu konten khusus membahas tentang fundamental update daripada si Ethereum sendiri. Nah, untuk saat ini kita lihat dari time frame daily-nya, as long Ethereum di sini mampu maintain di atas range area ini, maka big possibility kita masih bisa melihat Ethereum mungkin ya bergerak di atas range $2,000. Tapi kalau kita perhatikan terakhir, itu dekat sekali dengan area range $2,000, kita mendapatkan rejection, yang artinya $2,000 saat ini menjadi sebuah resistance yang cukup penting dan cukup strong pada pergerakan Ethereum. Dan kalau kita lihat saat ini berdasarkan time frame hourly-nya pun ada sedikit perbedaan dengan kondisi pada Bitcoin, dan perbedaannya sebenarnya nggak terlalu sedikit sih, tapi kita bisa katakan cukup signifikan. Kenapa? Kalau kita lihat, kita perhatikan saat ini Bitcoin itu masih berada di range yang sama, which means kayak gini ya. Sementara kalau misalkan untuk Ethereum saat ini itu kita sudah di bawah range yang sebelumnya. Which is, kalian bisa lihat perbedaannya, Bitcoin di sini masih meng-create yang namanya same low level, meanwhile Ethereum itu udah create lower low levelnya. Dan ini bisa menjadi sebuah problem ya untuk kondisi pada Ethereum. Dan kalau kita lihat lagi, berdasarkan pergerakan secara time frame hourly-nya, sebenarnya Ethereum ini membentuk semacam descending channel. Kita bisa perhatikan posisinya, rejection terjadi beberapa kali pada kisaran area yang kita bisa pertimbangkan sebagai area resistance line-nya ya. Dan terakhir kisaran $2,000 itu selain exponential moving average 21 pada time frame daily juga merupakan trendline pada time frame hourly-nya. Dan sementara untuk di bagian bawahnya sendiri, ini kita sudah juga menemukan semacam trendline yang menahan laju penurunan pada Ethereum menjadi lebih jauh lagi ya. Dan sekiranya kalau kita lihat kondisi atau posisi pada saat ini, Ethereum setelah drop terakhir itu dia tertahan hanya pada kisaran Fibo 38,2%, sekaligus area yang saya consider sebagai area bearish order block-nya, terutama pada time frame
30 menit atau time frame yang lebih kecil. Dan terlihat di sini rejection kembali terjadi ya setelah kita beberapa kali testing area tersebut, atau lebih tepatnya 3 kali. Lalu Ethereum kembali meneruskan pelemahannya. Dan sekarang kita create yang namanya lower low price. Nah, kalau misalkan dengan kondisi saat ini, saya pribadi mungkin mempertimbangkan terhadap potensi untuk Ethereum kembali drop lebih signifikan lagi. Kita bisa lihat dengan time frame yang lebih kecil, dan kita bisa tarik beberapa area penting yang kita bisa consider sebagai potensi target, atau potensi kita bilang apa ya, semacam antisipasi area yang mungkin saja bisa menjadi satu area penting bagi kita ya. Kita bisa gunakan yang namanya Fibonacci retracement ya, kita munculkan area Fibonacci 61,8% yang merupakan golden ratio-nya. Dan kalau kalian perhatikan, terakhir kita itu sempat tertahan dengan membentuk semacam trendline seperti ini, dan gerakan atau turunan yang sangat signifikan itu datang dari kisaran range ini, which means saya akan consider area ini sebagai area bearish order block-nya dia, yang manakala seandainya nanti market rebound sampai ke range tersebut, itu bisa men-trigger beberapa orang untuk kembali masuk dalam posisi short atau sell. Jadi kalau kita lihat saat ini, ada possibility untuk si Ethereum itu bisa rebound dulu dan testing ke kisaran level Fibonacci 61,8% sekaligus bearish order block-nya. Dan kalau misalnya kita mendapatkan reaction semacam rejection atau mungkin dia drop seperti ini, kita bisa manfaatkan untuk melakukan short dan follow the ride untuk potensi trendline di bagian bawahnya pada si Ethereum ya. Dan so far selain area ini, kita boleh perhatikan juga area ini yang saat ini menjadi sebuah potensi tahanan ya terhadap pergerakan daripada si Ethereum itu sendiri. Alright, so teman-teman, sekian update saya seputaran Ethereum ya. Mudah-mudahan update informasi yang saya berikan di sini bisa memberikan gambaran terkait dengan potensi pergerakan pada Ethereum. Dan sekiranya teman-teman suka dengan video yang saya sharingkan di sini, make sure kalian leave your like button, jangan lupa subscribe channel ini, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin. God bless everyone, have a nice weekend, cheers and bye-bye.